Wow, episode 8 kita punya cerita. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang sedikit beda nih sama sebelum-sebelumnya. Ya nggak, Yok? Yoi. Nah, kita pengen tanya-tanya sama teman kita yang sudah menikah di usia yang mungkin tergolong muda menurut kita pribadi. Pengen tahu nggak gimana kesan dan pengalaman mereka setelah menikah? Kayaknya bakal seru nih, Yok. Iya, benar banget, Nil. Nah, kan dia ini teman kita, ada Nadia dan Sidik. Halo Nadia, Sidik. Halo. Bagaimana puasanya hari ini? Oh, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Emang lu puasa, Nil? Enggak sih. Jadi sebenarnya Nadia sama Sidik ini temennya Yoga, ya Yoga. Iya benar. Ini mereka ini Iya. berdua adalah sahabat-sahabat lama gua, Nil. Kayaknya gue sendiri sama mereka baru sekali ketemu kayaknya kalau nggak salah pas dulu kuliah. Bener nggak sih? Sebenarnya sih udah sering karena tiap malam ini ya ngetok pintu kosan. Iya, kita lagi pada tidur. Oh, ngetok pintu kosan. Iya, Tahu kita aja. lagi tidur, lu datang ngerjain tugas gitu. Oke. Iya benar banget sih. Sampai lupa sih terlalu sering. Waktu zaman-zaman Daniel masih langsing. Ya itulah pertumbuhan ya. Jadi semakin Iya. lama semakin Pertumbuhan. gemuk. Iya. Saya mengikuti perkembangannya Yoga sih. Iya semuanya, Nil. Cepat atau lambat ya. Oh ya, sebelumnya makasih banget nih Nadia sama Sidik sudah menyempatkan waktunya buat ngobrol-ngobrol bareng kita punya cerita. Oke. Nggak Iyalah. apa-apa sih, emang kita juga lagi nunggu waktu buka kan. Buka kita sebentar lagi nih mau adzan zuhur, nanti kita buka. Masih lama ini, masih setengah 12. Karena saya masuk golongan yang puasa setengah hari. Dengar-dengar Nadia sekarang lagi ini ya, lagi mengandung ya? Iya, aku lagi mengandung sesosok makhluk hidup, calon penerus generasi bangsa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga selamat, semoga bisa dilancarkan sampai kelahirannya anaknya nanti ya. Amin. 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 Thank you. Amin. Ngomong-ngomong, Nadia ini nikah di usia berapa, Nat? Nadia atau Sidik deh yang jawab, bebas. Oh, aku dulu deh. Kalau sebenarnya dibilang menikah di usia muda sih untuk umur 23 tahun itu bukan umur yang terlalu muda juga. Tapi memang belum kalau kebanyakan orang sekarang bilang tuh umur 23 tahun itu belum cukup matang untuk menikah ya. Jadi antara muda nggak muda gitu nikah itu. Berarti Nadia umur 23 ya nikahnya? 23 tahun. Iya. Kalau Sidik 30 berapa, Dik? Kalau saya nikah di umur 17 tahun, jadi lulus dari sekolah saya nikah. Oh, setelah Nggak punya sih. KTP langsung ke KUA. Yoi. Jadi mereka ini nikah itu di usia 23 dan 24 Iya. tahun. Oh, selisih 1 tahun doang ya? Iya benar, umur segitu tuh ya Oh. namanya umur itu relatif ya. Mau ada yang nyebut segitu tuh Iya. masih muda, segitu tuh udah mateng, segitu tuh udah dewasa, udah cocok, itu sebenarnya relatif sih. Tapi Iya. menurut kita pribadi ya, Nil ya, mereka ini Iya. menikah di usia yang muda. Iya. Nah, kalau kita bisa flashback ke belakang, dulu pacarannya berapa lama? Karena setahu gue ya, Nil ya, sebagai sahabat sendiri nih, Nil, tiba-tiba pacaran terus tiba-tiba nikah. Iya, Gitu, Nil. benar. Jadi Oh, gitu. jadi kita tanya aja gimana dulu ceritanya, Dik. Nat. Jadi saya dan suami saya ini pacaran itu tidak sampai 1 tahun kemudian kita menikah. Jadi Jadi kita di usia ke 12 bulan Enggak. pacaran itu 11 kita nikah. 11 bulan pacaran itu kita Oh. nikah. Ya makanya di usia ke 12. Kado anniversary kayaknya. Iya, Jadi memasuki bulan ke-12 pacaran itu kita nikah. udah nikah. Mm-mm. Dan itu pernikahan 1 hari setelah tanggal kita jadian. Luar biasa. Jangan dijambak gitu. Oh iya, kalian nikah udah berapa lama sih? Ngomong-ngomong. Kita belum ada setahun ya? Belum ada setahun. Belum ada setahun. 10 bulan sih, 10 10 bulan. Emang kita nikah kapan sih? Kok gue lupa ya? Wah ini Ya Allah. tanda-tanda ini. Wah, Ya ini Allah, nih. astagfirullahaladzim. Baru belum ada Enggak, karena udah undian antara Juli sama Agustus itu. Juli. Juli. Kan gue waktu itu dateng. Oh iya, sekarang Mei. Ya. Oh iya, kalau boleh tahu nih pada saat awal pacaran itu tuh emang udah ngerencanain, oh ini gue bakal nikah nih sama dia nih, atau mungkin ya let it flow aja, kalau jadi nikah, kalau enggak ya udahlah cari yang lain. Ya udahlah. Secara mereka Cari berdua lain. ini, Nil,
bisa dibilang mantannya banyak nih. Oh gitu. Siapa yang Ya dua-duanya lah. Ya udah ceritain aja. Enggak kalau. Jadi tuh begini Udah ya. ceritain. Jadi gini, oke, gue yang cerita dulu. Jadi awalnya tuh emang nggak ada untuk ke arah pacaran. Jadi emang kita tadinya temenan bertahun-tahun. Awal cerita kenalan itu kan, karena temen SMP gua itu dia ngajakin naik gunung ceritanya. Dia minta ditemenin naik gunung. Nah, dikenalin lah sama teman-temannya. Tadinya sih ada temennya yang satu cakep. Jadi temennya itu 2 orang. Yang satu cakep nih, yang punya satu laki nggak ada. Gini tuh susah banget. yang satu cakep, yang satu bini gua ini, jadi bini gua. Tadinya tuh gua nggak ada arah ngelirik ke dia gitu. Jadi ya gitu, biasa aja sih, orangnya biasa aja. Akhirnya kenalan, terus akhirnya setelah dari naik gunung itu kita jadi sering keluar bareng, sering main bareng gitu kan. Nongkrong bareng, ngopi bareng, gitu. bareng, tidur bareng, bertiga. Waduh, ini nih jangan disebutin nih. Iya, terus kan waktu itu kan gue sempat minjem kosan pinjem kosan bentar lah gitu buat kita berdua gitu. Apaan kita berdua apaan? Pepep ini yoga. Oh iya, yoga. Sorry. Enggak sih kalau yang tadi di kosannya yoga itu enggak. Jadi terus setelah itu dia mengalami kisah yang sama gue kalau bisa dibilang, karena dia deket sama cowok. Ya. Terus gue mencoba untuk mengejar cewek, dan itu kita sama-sama nggak ada yang dapat, nggak ada yang jadi. Jadi gitu. Terus kita mungkin kita menghadapi fase-fase kayak yang frustasi, anjir nih apaan sih nih gitu kan. Oh iya. Udah gitu ada sebuah insiden di mana HP gue rusak, ya kan. Terus setelah beberapa waktu itu cobalah gue pinjam HP-nya si Nadia ini, istri gue. Terus coba begitu buka sosial media tuh kok kayak apaan nih, dapat kabar yang kurang enak, karena ya yang cewek yang gue incer tadi itu ternyata dia udah nikah. Aduh, tinggal nikah. Ini nggak apa-apa nih diomongin di sini. Nggak apa-apa nih, lu udah bongkar aja. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa karena emang ini adalah perjalanan cinta. Perjalanan hidup. Oh, iya. Jadi ternyata sebelum gue pinjam HP-nya Nadia itu kita lagi ngopi. Nah, Nadia itu dia ngabarin ke cowoknya yang coba juga dikejar sama Nadia itu, dia kayak merasa udahlah gue capek sama lu kalau lu giniin terus, gue tuh cuman lu PHP-in terus gitulah istilahnya. Jadi pada saat yang hampir bersamaan kita memutuskan untuk mencoba ikhlas gitu. Tapi waktu itu kita belum ada rasa, maksudnya masih ya udahlah, masih sama-sama teman, terus kayak saling menguatkan gitu bahwa udah tenang Sidik, kamu akan mendapatkan wanita lain yang lebih baik. Terus kayak Sidik, tenang Nadia, kamu akan mendapatkan laki-laki yang lebih saling baik. Menguatkan ya. Gitu coy. Karena bernasib sama. Saling menguatkan. Berawal dari saling curhat gitu malah bisa jadi ya Nil ya. Berarti hati-hati sama pacar kalian yang punya teman curhat lawan jenis ya. Iya benar. Jadi itu sebenarnya gini men. Teman curhat itu adalah orang yang tahu siapa lu gitu loh. Jadi gimana permasalahan lo, kan dia jadi sering ngasih solusi gitu kan. Tapi emang kalau misalnya kita orang yang istilahnya orang kayak ambisius, yang kita kurang peka sama orang terdekat kita, tuh jadi kayak yang ini dia cuma teman gua, ini teman gua gitu. Padahal ya sebagai teman pasti adalah rasa sedikit gitulah. Pasti. Soalnya ada juga yang bilang, maksudnya ketika ada sahabatan cewek cowok itu nggak mungkin salah satunya nggak ada yang baper, mesti sempet suatu saat salah satu ada yang baper gitu. Nggak mungkin benar-benar pure mereka sahabatan. Itu menurut gue pribadi sih. Iya betul, itu betul banget. Jadi kalau misalnya sampai sekarang lu belum punya pacar, lu pengen nikah tapi lu belum punya angan-angan untuk kesana, coba deh lu lebih peka untuk siapa sih nih orang terdekat gue yang sering dengerin keluh kesah gue, atau orang terdekat gue yang sering berkeluh sama gue gitu. Mungkin itu adalah jodoh lu. Begitu. Berat sih kalau diceritain. Tidak segampang itu. Iya, segampang itu. Emang karena kebanyakan manusia punya ambisi yang dia jadi kurang peka sama sekitarnya gitu loh. Terus dia pengennya tuh karena udah, apalagi untuk perempuan ya gitu, aku pengennya sama laki-laki yang kayak gini gitu. Ternyata dia nggak dapat, itu pasti
Padahal ternyata seorang wanita itu bukan apa ya, ibaratnya dia itu nggak butuh orang yang dia pikirin gitu, tapi dia tuh butuh orang yang memang benar-benar dia butuhkan. Asik. Gitu. Pada akhirnya nanti ketika sudah di ujung jalan nih, kayak aku udah mentok tuh kayak ya udahlah gitu. Tuhan tuh pasti ngasih yang kita butuhin gitu, bukan orang yang kita inginkan. Mau kita berusaha kayak apa, mau kita deketin dia, mau ngirimin perhatian dan lain-lain, kalau kata Tuhan ya itu laki-laki yang bukan kamu butuhin, ya dia nggak akan datang gitu. Bisa jadi orang yang, kalau aku karena kasusnya aku juga ketulak gitu, karena kan dulu aku ilfil banget ya sama suamiku ya, najong banget ya. Iya sama Nat, gitu. sama Nat. Kurus, kering, keriting, gondrong, alay, hidup lagi ya kan. Aku inget banget, aku pernah bilang gini, udah Nat sama Sidik aja, nggak mau, ngapain sama Sidik alay gini, aku gitu. Dan pada saat itu juga gue bilang begini, lu hati-hati sama gue, karena kebanyakan cewek yang nolak gue besok itu bakalan ngejar-ngejar gue balik gitu. Tapi gue gak ngejar lu balik. Iya, dan itu tuh ngejar lu. Itu gue gak mau sambil ngaca, sambil bercanda, tapi emang kasus sebelumnya emang jadi kayak gitu. Dan gue juga yang gue ngapain ngomong kayak gini, ntar kalau misalnya suatu hari dia jadi sama gue, terus gue gimana dong gitu. Jadi untuk berarti para hati-hati wanita nih, kalau ngomong gitu ya. Untuk para wanita hati-hati kalau ngomong. Iya. Jadi ucapan adalah doa, itu adalah real man. Iya coy. Bener. Menarik sekali Nil kisahnya Nil. Kayak ini sambil mikir ya, gue ngomong kayak gitu ke siapa aja gitu. Mampus. Ayo. Aduh, parah. Karena aku pernah di titik di mana Sidik itu cuman duduk di sampingku tuh kayak, apa sih kamu pergi jauh-jauh, jangan deket-deket aku gak mau deket-deket kamu gitu. Cuman duduk sampingan doang, gak ada niat apa-apa tuh udah di titik itu. Iya, gue udah ilfeel duluan gitu ya. Gue tuh jadi kayak sampah banget anjir. Lu ngapain sih deket-deket gue gitu. Iya. Hati tuh yang begitu-begitu tuh. Iya. Berarti kayak kena, ya itu tadi kayak ketula lu, Nat, syukurin lu lah. Makasih ya Yoga ya. Tapi ya udah, sekarang kan udah jadi suami istri, ya berarti tinggal bekerja sama lagi. Berarti emang ya tinggal menikmati. Berarti emang jodoh. Iya. Ngomong soal hubungan kan tentu ada banyak faktor kan, nggak mungkin faktornya itu cuma dari cewek sama cowok. Nah, salah satu faktornya kan pihak keluarga. Nah, gimana nih respon orang tua kalian pas kalian sama-sama pengen atau berencana menikah pada waktu itu? Nah, gue dulu ya. Ya, sweet. Serah nih. Jadi gini. Jadi tuh waktu itu ceritanya tuh kebetulan aku tipe cewek yang jarang bawa temen cowok atau pacar gitu ke rumah gitu. Aku tipe cewek yang kayak gitu karena males kan kalau ditanyain itu siapa terus besok putus ganti lagi kan nggak enak juga ditanyain. Tuh kan bener nih. Nah terus pada suatu titik itu tuh aku tuh bawa Sidik itu ke rumah dengan status temen, maksudnya kayak ya udahlah temen gitu main gitu kan. Waktu itu karena kita mau naik gunung, kebetulan di gunungnya itu ngelewatin rumahku kan, jadi ya udahlah transit di situ gitu. Terus orang tua aku tuh kayak yang ya udah gitu, nggak ada penolakan, nggak ada apa gitu, tapi ya udah dia taunya cuman oh ya udah teman sampai akhirnya. Tapi waktu itu ada satu cowok juga sih, jadi ada 2 cowok. Dan yang kebetulan cowoknya cantik emang gue, jadi karena waktu itu rambut gue gondrong dan gue cantik. Yang najong ya, yang alay kan lu, yang kurus kering keriting gondrong. Lanjut. Alay itu harus dijelasin dong, jangan cewek cantik gitu. Terus sampai akhirnya aku pacaran nih sama manusia ini gitu, Manusia. Waktu pacaran tuh nggak ada pikiran nih bakal nikah tahun berikutnya tuh bakal nikah tuh nggak, karena aku kalau ditanyain mau nikah kapan gitu pasti aku jawabnya entarlah umur 27, entarlah umur 26 gitu. Tapi sampai akhirnya di titik dimana ada seorang laki-laki bernazar ya kan, kalau klub bola kesukaannya dia menang tahun ini, tahun besok aku mau nikah gitu. Pas dia bernazar seperti itu, posisinya dia tuh pacarku kan, terus kayak
Anjir nih orang ngomong nggak mikir apa ya bagaimana dipikir nikah tuh kayak cuman ngasih makan ayam pakai ini karena nasi gitu. Iya, karena pada waktu tahun-tahun itu kan jadi digadang-gadang hashtagnya 2019 ganti presiden, ganti presiden. Nah, gue bikin kayak yang 2019 ganti status gitu. Oh gitu ya. Terus sampai akhirnya di titik dimana akhirnya si klub itu menang, terus setelah klub itu menang tuh dia puyeng. Gue puyeng lah. Gue bingung ini ya Allah bagaimana ini klubnya menang. Dia udah janji sama banyak orang mau nikah tahun besok. Bagaimana bisa ya kan? Iya. Aduh ini orang. Terus sampai akhirnya setelah klub itu menang, aku ngomong ke orang tuaku gitu. Aku ngomong aku mau nikah tahun besok sama siapa? Sama Sidik. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Itu adalah aku nggak ngerti ya. Itu ibu bapakku tuh kayak oh ya udah nggak apa-apa kalau mau nikah gitu. Gila, enak banget ya. Jalannya tuh ada aja terus. Terus kayak kok nggak ditanyain kerjaannya apa, orangnya gimana, gini-gini enggak. Terus kayak ya udah kalau udah mau mantap ya udah nggak apa-apa, tinggal diomongin aja gini gitu. Segampang itu dapat restunya. Dan setelah dari situ kalau di keluarganya Sidik juga ternyata juga segampang itu. Jadi kayak oh mau nikah sama siapa, sama Nadia. Ya udah Nadia diajak yang ngelamar aku tuh bukan Sidik, tapi bapak ibunya. Jadi setelah kayak yang gue bilang 2019 ganti status karena Mang Nazarnya kan besok kalau misalnya Persija menang, kalau misalnya tahun ini menang, tahun depan gue nikah gitu kan. Terus dia kayak yang, seriusan lu? Ya udah. Emang setelah Persija itu menang gue yang, iya gue ada janji mau nikahin orang nih. Gue belum punya apa-apa nih gitu. Karena orang tua gue pun pada saat sebelum pacaran sama Nadia pun gue juga kayak yang udah coba deket sama cewek. Bu, aku mau dinikahin dong sama ini gitu. Emang dia minta dinikahin. Terus emang dia siapa? Nggak tahu sih. Jadi gue bilang kayak mungkin kayak yang modelannya kayak ta'aruf gitu modelannya. Iya. Jadi emang gue udah kayak udah capek nih mau pacaran. Gue capek lah putus nyambung. Akhirnya beberapa tahun kan nggak pacaran tuh. Nah terus udah begitu mau nikah, gue tuh juga kayak yang yaudah paling juga responnya orang tua gue flat aja kayak yang dulu. Nah dia itu sempat nanya orang tua lu gimana, lu udah ngomong belum sama orang tua lu gitu kan. Terus setelah gue ngomong kayak gitu, ibu gue tuh nggak ada respon. Terus kayak yang ya udahlah berarti emang sama aja lah responnya gitu. Terus Nadia nanya kapan gitu. Tiba-tiba nyokap gue bilang besok Nadia suruh kesini, ada yang mau si bapak mau nanyain gitu kan. Gue kasih tahu dong, besok disuruh ke rumah, bapak mau nanyain ini gitu kan. Gue kirain juga cuman mau ditanyain kerjaannya apa. Ya, basa-basi gitu. Basa-basi, pokoknya kayak orang pendekatan lah. Mau kenal gitu. Ya udah, gue lagi leha-leha, tiba-tiba bapak gue ngomong, Mbak Nadia udah yakin, udah mantep mau nikah sama Sidik gitu. Gue yang tadinya lagi goleran tiba-tiba duduk. Kalau terus udah yakin belum? Udah mantep belum? Gitu kan? Terus udah mantep Pak, insya Allah gitu kan. Terus ya udah kalau memang udah mantep, jadi rencananya begini. Dijabarin deh itu rencananya yang gue tuh nggak tahu. Yang gue tuh nggak ada yang, kok orang tuh gue bisa selos ini dia ngomong sama calon mantunya gitu kan. Terus, nah udah setelah itu diajakin mau nyari cincin kan hari apa itu. Terus dia nggak selang seminggu setelah itu langsung Mbak Nadia besok minggu depan ke rumah ya. Oh iya Bu, kenapa? Nanti kita cari mahar. Mampus. Posisinya orang tuanya Nadia udah tahu belum? Belum, masih ya udah. Belum tahu. Jadi dia kalau misalnya rencana orang tuanya Nadia itu kalau untuk rencana lamaran dia udah tahu, tapi belum fix tanggalnya kan. Belum fix waktunya. Jadi sebelum bapaknya Nadia sebelum bapak gua nanya ke Nadia, itu bapaknya Nadia telepon gua nanyain gitu. Jadi waktu itu gua lagi abis nginep dari rumah teman gue, kurang tidur ya kan, krip bapaknya dia telepon. Halo selamat pagi Mas Sidik gitu kan. Iya Pak, ada apa? Saya minta waktunya 2 menit. Gue lagi di jalan, gue pakai headset. Halo Mas Sidik lagi di jalan ya, coba berhenti dulu Mas, ini penting. Oh ya udah. Gila kayak apa aja, kayak gila deg-degan tuh. Halo Mas Sidik, iya Pak. Mas Sidik pacaran sama Nadia ya? Petir di siang bolong. Kalau mau gue bilang gue temenan nanti bapaknya cepu ke Nadia jadi ribut, ya udah. Akhirnya gue bilang iya Pak, yang saya pacaran. Oh begitu. Rencananya mau nikah ya sama anak saya, mau ngelamar anak saya ya. Oh iya Pak gitu.
Gue ceritain lah tadi bagaimana asal mulanya, bagaimana mau nikah itu. Oh iya, terus ya udah Mas, oh ya ini rencananya kapan gitu kan? Rencananya kapan ya Mas ya gitu? Karena gue adalah orang yang mencoba untuk let it flow, mungkin ada waktu-waktunya gitu. Dan ini gue ditanyain kapan waktu pastinya, kapan periode pokoknya agenda terdekatnya tuh apa gitu kan? Lamaran dulu kan. Terus akhirnya gue bilang ya udah Pak, insya Allah deh setelah pemilihan presiden gitu. Dan orang tua gue pun bikin gue terkejut. Kok bisa sih? Ini gue kemarin mau pengajuan proposal ibaratnya ke cewek ini, kok ditolak mulu. Ini kok kayak yang ini gampang banget. Nah, dan pada saat itu juga pintu rezeki itu kayak yang jadi bapak gue yang ngomong sama Nadia ini adalah bapak sambung ya, bapak tiri. Nah, jadi almarhum bokap gue itu punya tanah ceritanya. Terus tanahnya ini coba untuk dibayarin sama adiknya. Nah, duit itu yang jadi modal nikah gue. Alhamdulillah. Jadi itu kayak jadi ketika yang gue udah berucap, kok jadi doa, kok jalannya dimulusin. Oh ya udah emang ini nggak usah dilawan, ini kita ikutin aja lah arusnya gitu. Iya benar. Berarti kalau menurut gue ini tuh kayak udah jodoh gitu loh. Jadi semuanya dimudahkan, mulai dari izin, mulai dari semuanya ya kan. Terus pas persiapan itu apa aja Dik yang disiapin? Maksudnya kan dari jangka kalian ngomong sama orang tua atau mungkin dari jangka niat mau nikah nih, terus sampai hari H, mungkin hari H lamaran terus hari H ke pernikahan, itu tuh periodenya berapa bulan jaraknya itu, dan apa aja sih yang kalian siapin gitu? Sebentar, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Kalau dihitung dari jangka niat itu sebenarnya, karena kan kalau Sidi kan berucapnya dari bulan Desember tuh, akhir tahun gitu. Tapi kan setelah itu tuh kita berdua masih yang kayak, gimana nih, masih santai aja gitu. Tapi masih ngalir aja. Terus kayak, masih ngalir, masih besok aja dipikir, besok aja dipikir gitu. Sampai akhirnya itu yang orang tuanya Sidik yang bilang ke aku itu di bulan Februari akhir tuh kayak yang Februari gitu kan. Terus Februari itu ya udah diomongin, terus ya udah kita mau ngelamar gini. Awalnya itu rencana lamarannya itu setelah lebaran ya. Setelah lebaran gitu, habis puasa. Tapi nggak tahu kenapa itu jadi maju di bulan Maret. Dan itu juga bikin gua kaget. Dan itu kayak yang ini apa sih nih? Ini mau bikin acara apa sih nih, maju mulu kan gitu. Terus sampai akhirnya Maret itu kita lamaran, terus kita nikah di bulan Juli. Jadi kalau dihitung persiapannya sebenarnya persiapan kita tuh menurutku tuh persiapan yang kurang ideal karena cepet banget. Itu benar-benar cuman kurang lebihnya 4 bulan ya. Iya. 4 bulan, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli ya. Iya. Sekitar 4 sampai 5 bulanan itu persiapan, dan itu semua benar-benar kita yang nyiapin gitu. Kita berdua sendiri yang ribet gitu. Kecuali kalau untuk masalah kultur perayaan itu kan dari masing-masing keluarga beda-beda gitu kan. Yang kayak acara di tempatnya Sidik gimana itu kan itu udah masuk ke urusan keluarganya Sidik. Kalau acara yang di tempat gimana kan itu masuk ke keluargaku. Tapi selebihnya kayak semuanya kayak perintilan undangan, foto, terus souvenir, terus konsep nikah mau kayak gimana, terus mau tanggal berapa, apalagi kebetulan di keluargaku tuh masih menganut budaya Jawa ya, jadi emang harus dihitung tanggalnya, jamnya juga gitu, masih dengan keribetan seperti itu gitu. Itu mau gimana, dan aku hampir nggak jadi nikah sama Sidik gara-gara kan aku anak pertama. Karena kan kalau di budaya Jawa tuh ada istilah kalau anak pertama itu nggak boleh nikah sama anak terakhir. Nah gitu. Sedangkan iya kalau aku nggak ngerti di alasannya apa, tapi karena keluarga aku masih menganut yang kayak gitu, jadi kayak sempat Sidik anak terakhir ya? Iya Pak De. Wah nggak bisa nih, nggak boleh nih, nggak boleh nikah gini. Itu padahal itu udah posisi udah lamaran tuh, udah tinggal nentuin tanggal aja tuh. Itu yang ngomong siapa tuh? Padenya. Jadi gitu. padenya dia. Yang ngitungin buat tanggal bagusnya gitulah gitu kan. Terus nggak boleh nih lah. Gak bisa nih, nanti kamu kehidupannya rumah tangganya bakal gini gitu kan. Terus ya yang bener Pak De, gak boleh. Iya, Sidik kan anak terakhir kan. Terus aku bilang sebenarnya ada adiknya cuman udah meninggal. Oh berarti itu bukan anak terakhir, gak apa-apa gitu. gitu. Prank.
Terus akhirnya ya udah gitu sih. Kalau menurutku ya untuk persiapan tuh sebenarnya lebih ke bagaimana kalian berdua gitu. Kecuali kultur budaya ini ya, budaya perayaan gitu dari masing-masing daerah kan beda-beda gitu. Tapi selebihnya yang bisa di-handle berdua tuh ya kita benar-benar handle berdua. Dicicil benar-benar beli seserahan tuh tiap bulan tuh bulan ini beli apa. Jadi kan gue tipikal, jadi gue adalah tipikal orang yang mageran gitu kan, kayak yang tadi itu ya, jadi yang let it flow sih. Mungkin kalau misalnya ada waktunya beres-beres gitu. Dia dia bilang, "Lu kapan mau mulai nyari seserahan nih?" gitu kan. Ntar aja lah, males lah gitu kan. Terus dia kasih tahu, kalau misalnya lu males-males, kalau lu nggak nyicil dan lu beli suatu waktu, itu bakalan kerasa banget kalau duit lu itu bakalan hilang sebesar itu. Iya, langsung gitu brek kan. gitu ya. Iya, langsung Iya, terus udah gitu, gue mau beli apaan? Gue nggak tahu nih mau beli apaan aja. Terus kan gue coba nanya sama ibu gue, "Bu, kalau misalnya seserahan itu apa aja?" "Seserahan itu nanti barang yang dipakai sama istrimu," gitu kan. Oh ya udah. Terus gue bilang lah sama bini gue, "Udah lu catet aja lah, ntar gue yang beli," gitu kan. Dicatat. Kita lihat catatannya, anjing gue banyak banget coy. Banyak banget coy ini coy. Terus wah gila. Udah banyak mahal lagi ya Dik ya. Iya bener dia betul. Emang gak tahu diri emang. Mampus lu. Gue sampai gue gini, lu jangan aji mumpung mentang-mentang gue yang beli, lu nyari yang mahal ya. Iya. Harusnya ini Dik, gue pernah denger katanya sebaik-baik calon istri itu yang tidak memberatkan calon suaminya. Iya betul. Nah gue sampai pakai itu. Udah lu pokoknya jangan yang menyusahkan gue lah. Terus akhirnya gue bilang, ini kalau misalnya dibeli, gue nanya nih satu item, ini kira-kira harganya berapa? Ya paling harganya 700.000. Mampus lu. Gue hidup kos-kosan, gaji pas-pasan, ya kan. Terus gue bilang gini kan, ya udah nih gue bulanan gue cicil, nanti tiap bulan kita beli, oke, tapi dengan budget sekian. Jadi gue budgetin, gue minim, gue kasih maksimal. Iya benar. Nah itu tips trik tuh buat gue kasih maksimal. Jadi di situ ada tawar menawar gitu loh. Iya. Karena dia orangnya bisa aji mumpung men, karena wah dia mau beli gue nih. Gini ya. Wah, cari yang bagus sekalian bosku gitu kan. Nggak bisa. Berarti yang bisa diambil dari teman-teman adalah triknya si Dik sama Nadia ini mencicil seserahannya itu tiap bulan. Terus abis itu dikasih nih budget maksimalnya berapa. Kayak lu kredit motor. Jadi misalkan harga 20 juta, begitu lu beli cash itu emang kerasa sih duit lu bakalan hilang. Tapi kalau misalnya dicicil gitu kan, itu kan jatuhnya riba, jadi nggak bagus juga coy kalau riba. Gitu. Bukan. Kalau nyicil seserahan kan enggak. Jadi duitnya bakalan berkurang. Nah, jadi kayak sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit gitu. Okay. Kalau tadi kan udah ini nih ngomongin persiapan materi lah istilahnya. Nah, dari persiapan mental sendiri gimana nih dulu? Atau ya udah tinggal jalanin aja gitu. Atau mungkin ikut ini nih kayak seminar-seminar tentang kayak mau menikah gitu kan, kayak kadang-kadang ada seminar-seminarnya gitu sih. Ya, maunya apa aja lah yang kalian persiapkan. Boro-boro ikut seminar. Jadi untuk mental persiapan materi tadi udah, persiapan mental itu ya, persiapan mental emang kalau orang mau nikah itu beda sama orang pacaran biasa. Kalau orang pacaran tuh hari-hari lu seneng, ya kan, hari-hari lu seneng, hari-hari lu ribut, lu bisa diem-dieman. Kalau orang mau nikah nggak bisa men, lu hari-hari lu penuh dengan tekanan batin. penuh dengan tekanan batin. Apalagi kalau misalnya lu lagi marahan terus lu diem-dieman, ntar andalannya pasti salah satu ada yang ngomong, lu tuh udah mau nikah. Lu kalau misalnya begini terus, lu besok kalau misalnya kita jadi udah sah suami istri, lu gimana dong? Masa lu marah gue mau didiemin gitu kan? Nggak bisa. Ternyata emang kita tuh harus sharing gitu. Jadi apalagi orang mau nikah itu, lu kerja, dapat pressure sedikit, lu bakal melimpahkan pressure yang ada di kerjaan tadi sama si calon pasangan lu. Iya benar. Itu gue kerasa banget men. Atau enggak sebaliknya juga nggak sih, ketika di hubungan kalian misal lagi ada masalah terus juga ngefek ke kerjaan kalian juga gitu nggak sih? Iya itu betul. Jadi di kerjaan itu jadi kepengen makan orang. Zombie dong. Jadi sensi gitu ya. Iya, pokoknya jadi gampang marah lah. Iya. Gitu. Apalagi cewek ya, ini kan kalian untuk tips para lelaki ya gitu. Tekanan pressure-nya cewek itu kan setiap cewek itu pasti punya wedding dream-nya masing-masing gitu.
Nah itu kan biasanya kan mereka pengen mewujudkan itu tuh dengan yang ya aduh sesempurna mungkin lah gitu, semirip mungkin sama apa yang dia bayangin. Karena kan ini sakral ya. Sakral kan sekali seumur hidup gitu kan. Jadi itu yang bikin kalau cewek tuh pasti akan lebih uring-uringan gitu. Ada sisi-sisi di mana kayak yang biasanya dia makan yuk, misalkan diajak makan, enggak dulu deh lagi gini. Oh, biasanya mungkin dia bisa aja, tapi karena penolakan itu dia bisa yang marah menggebu-gebu yang kayak, udahlah aku udah gak bisa sama kamu ini. Itu karena itu pressure bener-bener yang kayak, wah nih emang kalau mau nikah apalagi dengan jangka waktu yang cukup singkat, padat dan jelas itu semakin membuat swing moodnya cewek tuh semakin gak karu-karuan gitu. Iya. Jadi kalian para laki harus bisa keep calm, kayak ya udah diturutin aja maunya apa. Iya, dan untuk kalian para perempuan kalau misalnya punya unek-unek kasih tahu lah, jangan diem-diem aja. Jadi kita suruh memahami, memang dikira kita apaan sebagai para cowok. Nah, tuh peka gitu. Biasanya sih cewek gitu. alasannya peka gitu itu. Iya, padahal dia nggak mau apa-apa. Iya, peka. Nggak usah pakai kode-kode. Iya, nggak usah pakai kode-kode. Jadi tuh gue mencoba untuk gini deh. Lu tapi kenapa? emang susah kalau cewek nggak pakai kode. Jadi tuh dia tiba-tiba datang gitu, marah-marah gitu. Ini 3 lawan 1 nih. Jadi tuh kayak yang gue gini. Kenapa sih, ada masalah apa? Ada masalah kerjaan? Enggak ada masalah kerjaan. Enggak ada masalah kerjaan. Udah ngegas banget. Ada apa sih? Ngomongnya baik-baik dong, bisa kan? Terus enggak. Ya udah yuk. Gue coba untuk ngajakin makan. Pokoknya cari quality time kalian lah. Akhirnya setelah dia mungkin feel-nya udah bagus, mood-nya udah bagus, baru dia cerita. Jadi tuh gue tuh di kerjaan gini. Nah itu Pak adalah saat kita counter attack tuh. Nah kan gue bilang juga apa lo kerjaan kan. Jadi kita bisa counter attack di situ, men. Coba ngajarin counter attack. Ngomong-ngomong Nadia sama Sidik ini, maksudnya dari biasanya tuh orangnya emang gampang marah atau enggak sebenarnya? Atau ketika kalian udah menikah terus rasa amarahnya tuh meningkat gitu? Jadi gini men, si Nadia ini sebenarnya jadi dia udah mau jadi istri gue itu, gue baru tahu, ternyata dia tuh punya sifat yang gak gue ketahuin ketika gue berteman atau pacaran sekalipun gitu. Jadi ada sifat yang kok perasaan waktu pacaran dia gak kayak gini gitu. Gue sering dengar tuh bahasan kayak gitu. Dan gue pun juga kayak kaget gitu. Ternyata emang ini sembarangan ya, Dik. Dia suka ngambil sembarangan anjir, dia suka ngiler gitu. Enggak sih. Jadi emang ada beberapa sifat yang bakalan dia itu keluar ketika ya itu tadi. Jadi kayak yang tiba-tiba dia marah, tiba-tiba gitu. Padahal kalau gue berteman sama dia waktu deket sama cowok lain itu gue yang kayak yang gue biasa aja gitu. Ternyata emang jadi emang tipikal dia nggak bisa kalau sama yang bukan pasangannya dia kayak gitu gitu. Karena dan kebetulan kan aku bawa emang orangnya tuh udah swing mood, tapi kan masih kalau bukan sama pasangan tuh masih kayak bisa menjaga gitu loh di depan teman-teman, di depan orang tuh masih kayak bisa menjaga. Tapi begitu udah nikah kan kayak ya gimana gitu. Apalagi aku kebiasaan kalau berantem sama Sidik itu kita berantem waktu pacaran pun tuh kayak dia berantem kan. Terus habis itu kita pisah. Maksudnya aku pulang ke kosan, dia pulang ke kosan gitu. Udah aku tidur udah selesai. Nah begitu nikah tuh kayak yang aduh anjir apa sih orang lagi berantem tidur di samping gue, ngapain nih orang nih gini gitu. Kayak ribet banget hidupnya gitu kan. Jadi aduh kan. Dan untuk cowok pun jadi ketika cewek dia kayak punya sifat yang gak pernah ditonjolin, nanti lu ketika si cewek ngeluarin sifat itu, si cowok pun jadi kayak punya auto kalau kayak gitu, auto imun, auto defense. Auto defense. Jadi lu bisa ngalah. Bukan gak mau ngalah juga, tapi kayak lu tuh mencoba untuk mencairkan lah. Iya benar. Jadi mencairkan. Jadi kayak ego. Jadi kayak sebenarnya dia kalau diambil dari hikmahnya sih, ini kayak lu tuh bisa ngepres ego lu sendiri gitu loh, untuk mencoba untuk lebih memahami pasangan lo, lebih mengerti gitu ya. Iya, lebih mengerti gitu. Jadi kan kalau misalnya kayak orang pacaran, udahlah kita putus gitu kan. Putus. Ya putus. Coba kalau misalnya lu udah nikah, masa lu mau bilang cerai gitu kan goblok banget coy. Iya, benar bisa. Tapi gini, dari persiapan semuanya terus kayak mencoba lebih memahami, lebih mengerti, itu kira-kira ada nggak hubungannya sama usia yang masih katakanlah tadi 23 sama 24 tahun? Kira-kira ada nggak hubungannya menurut kalian kalau
mungkin usia kalian tuh lebih kayak 27 sama 31 gitu, kayak hal-hal seperti itu nggak akan terjadi gitu. Menurut kalian gimana? Mungkin iya sih kalau aku. Sebenarnya tetap usia tuh tetap ngaruh gitu kan, sama karena kematangan kan kali ya. Berpengaruh sama kematangan, tingkat kematangan berpikir, terus bagaimana mengendalikan emosi, ego-egonya juga gitu kan. Karena kan kalau di usia yang mungkin yang lebih matang kan, mereka udah punya persiapan yang lebih lama gitu. Maksudnya punya pengalaman tentang bagaimana menahan emosi, menahan ego, manajemen untuk mengatur emosinya. semuanya kan lebih manajemen. Nah, itu kan juga lebih baik sebenarnya kan gitu. Tapi sebenarnya kalau karena ibaratnya tuh kalau menikah di usia-usia ini tuh kayak ya kamu mau nggak mau kamu harus belajar gitu. Kamu mau nggak mau kamu harus belajar untuk manajemen ego, untuk nggak bisa seenak-enaknya sendiri lagi gitu. Nggak bisa kalau berantem tuh terus bilang udahlah gitu. Karena dulu jujur waktu pacaran tuh aku sering banget awal-awal tuh bilang udah kita putus aja deh, kita putus aja. Dia bilang kita putus aja, kita nggak bisa nih pacaran begini nih, kita nggak bisa gitu. Tapi begitu menikah ya nggak mungkin kan, aku bilang udahlah hidup sendiri gitu kan, juga nggak mungkin gitu. Jadi emang ya udah. Jadi kayak akhirnya tuh terpepet untuk belajar untuk saling memahami, terus untuk saling ngalah satu sama lain. Kayak ya udahlah dia maunya gini, udah diturutin dulu aja apa gimana. Nyelesain masalahnya juga yang ya udahlah, kalau misalkan harus diem dulu ya udah diem dulu aja gitu, nggak usah ngobrol selama berapa menit atau berapa jam gitu, baru nanti kalau udah tenang tuh baru ngobrol gitu. Jadi emang ada ikatannya sih dengan usia sama kematangan berpikir, karena semakin tua tapi tergantung orangnya sih. Jadi semakin lama umur lu secara umum jadi gitu semakin lama umur lu itu tuh bakalan kayak lu tuh bakalan banyak melewati fase kehidupan, pengalaman. Iya, banyak pengalaman. Mungkin kalau misalnya yang udah umur 35 atau 40 belum nikah, dia jadi banyak dapat cerita gitu kan. Mungkin itu jadi bakalan kedepannya jadi jadi pembelajarannya kayak gitu. Gitu sih. Seperti itu. Apalagi yang aku rasain di awal-awal nikah itu kan budaya kebiasaan keluargaku atau kebiasaanku tuh sama kebiasaannya Sidik itu benar-benar 180 derajat tuh beda banget gitu. Jadi awal-awal itu benar-benar yang kayak adaptasi gitu benar-benar yang adaptasinya itu menguras emosi, jiwa dan raga gitu. Maksudnya benar-benar yang kayak yang aduh kok misalkan di keluargaku tuh biasa aja gitu, tapi ternyata di keluarganya Sidik tuh kayak itu menjadi hal yang luar biasa dan itu menjadi terkesan itu salah gitu. Jadi kan itu sebenarnya kayak nih gimana sih nih orang nggak bisa gini-gini gitu. Awal-awal tuh benar-benar yang kayak aduh, kayaknya aku sempat mikir nih, apa aku salah orang gitu, apa aku salah memilih gitu. Itu pas posisi udah nikah ya? Udah nikah, dan itu awal-awal banget, sebulan 2 bulan awal-awal tuh masih mikir yang kayaknya aku salah deh nih masuk di lingkungan ini gitu, dengan pressure yang mau jalan ke A salah, jalan ke B salah, jalan ke C salah gitu, terus maunya tuh apa gitu. Tapi ya udah balik lagi karena kepepet, karena ya udahlah udah nikah, udah nggak mungkin lah yang kayak pacaran udah kita gini putus atau apa kan nggak mungkin. Jadi mau nggak mau balik lagi kayak suka nggak suka, mau nggak mau ya kamu harus belajar gitu, memahami banyak orang, malahan egomu menahan bahwa karena nyenengin semua orang itu nggak bisa pada hakikatnya. Betul. Dan kalau kata orang banyak itu emang nikah itu bukan cuma nyatuin 2 orang, tapi menyatukan 2 keluarga. Jadi emang butuh 2 keluarga dan 2 kebudayaan. Iya, butuh effort yang lebih untuk saling memahami dan saling mengerti buat tujuan bersama yang lebih baik, ya kan? Yoi. Dan untuk kalian para laki-laki itu kalian harus bisa jadi jadi tameng buat istrinya, dalam artian begini. Kayak misalkan lagi di keluarga yang cowok, si cewek lagi di keluarga yang cowok gitu kan. Terus mungkin tiba-tiba ada kayak yang suara orang yang nggak keterima sama hatinya si cewek nih, misalkan kayak gimana gitu. Terus istri lu kayak emosi banget gitu kan. Ini orang siapa sih gini. Ngomongannya kok nggak enak banget didengerin gitu kan. Nah, lu sebagai cowok lu harus bisa meredam itu gitu. Pokoknya sebagaimana bisanya lu harus menjadi air untuk si api gitu loh. Oh iya. Tapi lu ada di sisi mana nih, Dik? Di sisi apanya? Istri lu apa di sisi orang itu tadi? Apa lu harus di tengah-tengah? Jadi ya gini, ya lu harus ada di tengah-tengah. Emang lu harus ada di tengah-tengah. Tengah-tengah yang cenderung lu ada condong ke istri lu. Iya, gitu. Iya benar. Berarti tuh nggak di tengah-tengah dong. Gimana sih? Di tengah-tengah.
gini di tengah-tengah, tapi lu menghadap ke istri lu gitu. Kan karena kan posisinya kan lu kan ada di depan sama di belakang. Berarti lu nggak sopan dong, belakangin orang. Ya kalau gue sih bodo amat ya coy gitu. Masa iya gue ngomong buat istri gue madep ke orang kan gitu, enggak. Jadi emang begitu. Apalagi nih, lu selalu nikah, lu mungkin lu bakalan menghadapi kayak yang udah beberapa bulan, beberapa tahun kok lu belum hamil-hamil. Nah, itu. Gitu. Iya. Setelah hamil, udah mau melahirkan, kok belum lahir. Nah. Gitu kan. Pokoknya orang itu bakalan punya 1 juta pertanyaan buat lu dan lu harus punya 10 juta jawaban buat orang itu. Terus kalau menurutku untuk para istri tuh gini, ketika kalian menentukan mau menikah gitu, kalian harus yakin gitu, kalian menikah dengan orang yang bisa menjadi tameng pertama kalian gitu. Jadi dimanapun posisinya ya, maksudnya bukan harus di keluarganya yang cowok, bukan harus di keluarganya cewek, tapi posisikan bahwa yang bisa menjadi tameng pertamamu tuh suamimu gitu, apapun itu gitu. Jadi pastikan kalian menikah dengan orang yang kalian itu bisa percaya bahwa dia yang bakal ngelindungin gue dari apapun gitu. Udah percaya aja meskipun ya memang itu tadi gitu, dia berada di tengah, tapi dia sebenarnya kayak berada di tengah, tapi cara bahasanya, cara dia menenangkan si istri itu lebih ke udah aku tuh tetap di pihakmu gitu. Sebenarnya meskipun sebenarnya kita tahu dia tuh sebenarnya ada di tengah-tengah, dia nggak tahu nih harus membela istrinya atau membela omongan orang gitu. Apalagi omongan orang itu masuk dalam lingkup keluarga kecil gitu. Nah kan itu bakal lebih sulit lagi sama bagi suami untuk harus bela yang mana ya. Tapi ketika si suami itu bisa berada di tengah, tapi dia bisa menenangkan istrinya, ya itu yang bagus tuh kayak gitu. Karena aku bener-bener ngerasain gitu kan kayak pergulatan perbedaan kultur itu beradaptasinya dan untuk para wanita kalau misalnya mau cerita pada unek-unek itu mendingan lu cerita sama pasangan lu gitu. Jangan ke orang lain dulu ya. Jangan ke orang lain. Pokoknya jangan ke orang lain, jangan ke mertua lu, ke mertua lu atau ke orang tua lu jangan. Itu pokoknya orang yang pertama harus lo kasih tahu pahit manisnya yang lo rasain itu adalah pasangan lo. Begitu pula yang laki-laki gitu. Jadi ketika dia ada ngerasa nggak enak sama siapapun juga harus ngomongnya juga sama istrinya dulu. Jangan cerita langsung sama mertuanya, jangan cerita sama orang tuanya, apalagi sama temennya. Karena kan kita nggak pernah tahu gitu. Suara mereka itu bisa menenangkan atau malah bikin semakin runyam gitu. Kalau cewek-cewek tuh biasanya tuh gini, ketika dia ada masalah, ini yang relate aja ya, maksudnya teman-temanku yang udah menikah terus mengalami tuh mereka rata-rata tuh curhat itu sama ibunya sendiri. Menurutku itu salah, nggak boleh gitu. Apalagi seorang wanita ketika dia ada masalah sama keluarganya laki-laki atau punya masalah sama suaminya, itu jangan pernah sekali-sekali cerita sama ibu kandung atau keluarga kandungnya, karena itu bisa jadi itu sumber api pertama yang bisa bikin kebakaran gitu. Jadi mendingan ya diomongin aja berdua. Kalau nggak bisa diomongin berdua ya ngomong. Kalau aku sebagai istri aku akan curhatnya sama mertuaku atau curhat sama kakak iparku dari keluarganya si laki-laki gitu. Tapi kalau bisa jangan deh, masalah berdua tuh udah berdua aja, nggak usah diomongin ke siapa-siapa gitu. Dan itu kan posisinya kalian menikah dengan suku yang sama kan istilahnya. Iya. Kalau suku sama. Suku sama, iya. Nah, gimana ceritanya ketika beda suku? Wah, itu lebih sadis lagi tuh pasti. Iya lebih kompleks lagi nih kali itu. Lebih seru gitu, lebih seru. Lebih seru. Panjang seru. Lebih seru. Nah, jadi kalau menurut gue sama Yoga kan mungkin di usia 23, 24 itu kan masih tergolong muda kalau menurut kita. Nah, kalau menurut Nadia sama Sidik sendiri, apa sih plus minus ketika orang mau nikah muda itu? Dibandingkan yang udah mateng gitu. Biar teman-teman yang denger itu ada gambaran gitu. Kalau plus minusnya nikah di usia muda tuh yang pertama yang ini pasti. Ini plusnya dulu apa minusnya dulu nih? Oh iya. Plusnya dulu deh, plusnya dulu. Kalau dari aku tuh. Iya. Aduh, plusnya sih jadi kalau ke mana-mana tuh lebih aman kalau untuk usiaku gitu ya. Apalagi apalagi kalau usia-usia segini kan kita suka banget nongkrong, terus main sampai malam gitu-gitu kan. Kalau kita nikah di usia yang sekarang tuh kayak ya udahlah kita pergi sama suami kita sendiri gitu, nggak masalah mau pulang jam berapa aja, mau ngapain aja gitu.
Jadi mengurangi omongan-omongan yang kayak gitu. Terus kalau mau teman curhat jadi lebih terjamin kalau aku ya gitu. Maksudnya tiap ada masalah tuh udah curhat sama satu orang tuh kayak ya udah dia juga nggak bakalan ember kemana-mana. Kalau dia ember ya dia buka aibnya dia sendiri gitu. Terus kalau minusnya tuh mungkin karena dulu aku tuh tipe cewek yang punya banyak temen cowok. Jadi ketika sudah menikah tuh kayak ya teman-teman cowoknya tuh pada ya sebenarnya masih biasa aja sih, cuman kan ya kita sadarilah udah punya suami ya kan, masa mau nongkrong sama anak-anak cowok sampai jam 12 malam kan gitu kan. Kalaupun mau nongkrong sampai jam 12 malam juga diintilin sama suaminya kan mana enak gitu kan. Kayak gitu-gitu. Kalau itu sih terus ya itu tadi manajemen ego, jadi lebih berpikirnya jadi lebih apa ya? Lebih kepecah gitu. Kalau dulu kan single tuh kayak ya udahlah gue makan suka-suka gue mau makan jam berapa, mau makan apa, mau gimana. Kalau sekarang tuh udah enggak kayak duh nanti suamiku makan apa ya, suamiku pengennya makan apa gini-gini gitu. Tayang. Jadi lebih berusaha keras ya buat kayak apa ya, lebih belajar lagi gitu, lebih keras soalnya dengan waktu yang lebih cepat gitu kan ya. Tapi ada juga sih plusnya kalau gue boleh nambahin tuh. Ya kalau dari Sidik gimana plus sama minusnya? Jangan plus doang. Ya, tadi kan dari Nadia nih, sekarang coba dari Sidik deh. Iya. Kalau plusnya gini, karena gue adalah orang yang suka apa ya, untuk manajemen keuangan gue pasti bakalan kedodoran gitu kan. Belanja online mulu. Kok kebalik ya Nat ya, kayak Sidik agak feminim memang. Kalau lu tahu isi keranjang gue itu isinya perkakas semua sih, yang tinggal gue bayar doang. PO kaos? Nggak ada. Nggak ada. Tinggal di check out aja itu. Jadi plusnya lo bisa menjadikan istri lo sebagai menteri keuangan dalam keluarga lo. Jadi keluarga lo adalah negara kecil gitu kan. Jadi APBN jadi ketika lu kerja, ya. Lu kerja, lu punya gaji. Kalau gua itu gua kasih semua ke istri gua. Jadi gua laporan untuk bulan ini gajinya sekian. Udah tuh gua kasih nih, udah gua kasihin ke lu. Udah gua enggak ngungkit-ngungkit. Kalau misalkan dia mau ngasih uang ke kita, ya berarti itu berarti rezeki kita gitu. Berarti gak usah ngasih gak apa-apa kan? Ribet aja kita. Tapi gak ditilep kan sama si Nadia? Enggak, justru enggak. Jadi gini, jadi kalau misalnya lu nikah itu kan sebenarnya adalah rezeki kedua dari dua orang yang dijadiin satu kan. Itu kan jadi lebih banyak. Jadi lebih banyak kan. Iya. Ya udah, jadi kalau misalnya lu udah gajian, udah lu ikhlasin aja deh ini karena buat nafkah istri lu gitu kan. Karena gini deh, kalau misalnya ibaratnya kan ada rumusnya kayak lu ikhlas memberi, nanti bakalan balik kalau itu lebih banyak gitu kan. Nah, emang enggak melulu timbal baliknya adalah uang gitu. Mungkin bisa kayak yang lu sehat gitu, lu seneng, lu happy, bener-bener. Ya kayak gitu. Jadi rezeki enggak selalu melulu tentang duit gitu. Ya berarti pertama plusnya dari Sidik adalah bisa ada yang mengatur keuangan. Terus apa lagi nih, masa cuma itu doang, Dik? Ya. Terus kayak ya itu rezeki lebih lancar. Itu plusnya. Terus kayak lu tuh jadi kayak punya ini ART gratisan. Jahat banget ART gratisan. Bukan. Sebenarnya nggak gratis juga, karena kan tiap bulan kita ngegaji ya. Tiap bulan kita ngasih duit. Jadi kan nggak gratisan juga. Kurang ajar ini gitu. orang. Kita jadi ya gitu sih tadi. Kita jadi ada asistennya lah ibaratnya kayak. Bukan asisten, lebih kayak apa ya, teman yang bisa diajak kerja sama gitulah. Iya, teman yang multifungsi. Teman yang multifungsi. Jadi kayak yang aduh ini badan gue pegel, lu injek-injekin gue dong gitu kan. Itu lebih kerja sama. Iya. Ntar bini lu kayak yang kapan lagi gue nginjek-injek suami gue kan gitu pasti mikirnya. Ntar nginjeknya nggak enak. Apalagi kalau lagi emosi ya kan. Itu tekanan gravitasinya lebih berasa banget, berat gitu loh. Apalagi lagi hamil. Iya, apalagi lagi hamil. Terus minusnya? Apa plusnya masih ada lagi? Kalau plusnya apa sih? Banyak sih sebenarnya kalau plusnya tuh dia sekarang nggak bisa tidur kalau nggak ada aku. Iya. Ya minusnya, iya bener. Minusnya gitu. Kalau lu udah nikah usia muda nih men. Kayak misalkan lu kan tiap hari, misalkan tiap malam tidurnya berdua ya kan. Ada satu malam yang dimana kondisinya
istri lu atau lu kerja gitu kan, terus lu nggak bisa keluar kota, lu nggak bisa tidur berdua sama istri lu tuh bakalan ngerasa kayak yang aduh tidur aku sendiri, kayak lu tuh merana, padahal cuma semalam doang gitu. Gitu, jadi kayak ini lu ketemu ribut, kalau nggak ketemu kangen, iya kepikiran gitu. Mungkin itu yang bisa ngerasain itu tuh cuman, aku nggak tahu sih, tapi aku pikir yang bisa ngerasain kalau tidur sendirian itu nggak enak itu mungkin di usia-usia kita gini ya, karena udah kebiasaan yang kayak unyu-unyu, ya itu kayak tuyung tidur ada sampingnya, tayang gitu. Kalau muda itu lebih kayak dramanya banyak gitu ya. Iya, dramanya emang banyak. Unyunya juga banyak. Apalagi kalau lagi sakit tuh yang kayak, aku sakit gitu. Ada yang panas apa mereka kayak terus dimanja-manjain gitu, terus nggak tahu diri gitu juga ada yang kayak gitu. Berarti minusnya di nikah usia muda itu ada kayak yang itu belum stabilnya emosi juga bisa ya. Tapi itu juga bisa jadi sebuah plus loh, Dik. Jadi bisa lebih asik gitu. Iya, sebuah plus. Iya, tapi kalau misalnya lu bisa ngambil pembelajaran dari situ ya. Kalau misalnya nggak bisa, lu bakalan ribut-ribut. Gimana kita bisa menyikapinya? Iya, apalagi nih ya, kalau misalnya orang tua lu atau mertua lu itu sampai ikut campur tangan, itu sebenarnya nggak enak sih. Jadi masalah yang harusnya bisa lu selesain berdua, tapi malah sampai merembet kemana-mana. Apalagi ada yang sampai kan kayak jadi orang tua yang sayang anaknya di misalnya ibaratnya kayak kok anak gue saben hari tiap hari kok kayak merasakan merana sedih gitu kan. Terus tiba-tiba orang tuanya menyarankan ke anaknya, udahlah mendingan lu pisah aja sama suami lu atau sama pasangan lu. Itu sebenarnya orang tua yang dia nggak bisa menyayangi anaknya dengan setulus cinta sih sebenarnya kayak gitu. Tapi bukan berarti nggak boleh ikut campur itu kita kayak nggak boleh minta saran. Jadi kita masih bisa kalau saran sih boleh. Iya, saran, usul. Iya, berarti kita juga masih bisa minta saran gitu ya. Kalau misalnya ada yang tapi kalau misalnya sampai dia mengambil keputusan, dia intervensinya terlalu dalam, dia ngambil keputusan dan dia jadi ada di posisi yang mayoritas gitu. Itu jadi kayak yang kurang sip aja sih sebenarnya. Jadi posisinya sebagai pemberi saran aja, tapi keputusan tetap ada di tangan kalian berdua gitu ya. Begitu. Sebenarnya keputusan itu tetap ada di tangan si suami. Istri itu dan gak enaknya nikah muda gini men. Kalau misalnya nih, lu misalnya, ayo Dek, keluarkan Dek unek-uneknya Dek, keluarkan. Istri lu nggak setuju sama pendapat orang tua lu. Terus lu dipaksa ngomong sama orang tua lu supaya bagaimana kemauan istri tetap diprioritaskan gitulah ibaratnya. Sedangkan nih orang tua lu menganggap lu adalah lu tuh masih muda, lu tuh belum bisa ngambil keputusan, lu tuh belum bisa ngapa-ngapain. Lu tuh masih bayi kemarin sore gitu. Itu ada tantangan tersendiri buat lo. Itu jadi minus dan plus juga sih sebenarnya. Gitu. Oke, seru banget Nil emang ngobrolin soal ini. Soalnya emang paling relate di usia-usia kayak kita begini sih. Jadinya ya banyak yang ditanyain kan. Mungkin terakhir nih, boleh dong kasih tips buat teman-teman yang saat ini usianya mungkin 20 tahunan terus ada kepikiran buat nikah muda nih. Nah, dari Sidik sama Nadia, bolehlah kasih tipsnya buat teman-teman. Lu dulu apa gue dulu? Gue dulu lagi. Kalau mau nikah itu jangan karena ngikutin temennya, temen gue udah nikah semua, terus kapan ya gini. Jangan karena itu, karena karena aku tuh termasuk orang yang percaya dengan kehendak Tuhan gitu. Jadi kayak udah santai aja gitu. Nanti tuh kamu akan dikasih Tuhan tuh semuanya itu pas pada waktunya dan dipermudah semuanya. Ketika kamu menikah dengan segala sesuatu yang pas, itu akan dipermudah sama Tuhan gitu. Entah dari rezekinya, entah dari jalan perizinannya, entah dari keluarganya, entah dari apa yang harus dipersiapkan, bagaimana keadaannya, mentalnya dan lain-lain, itu pasti akan dipermudah gitu. Jadi menikahlah itu memang karena sudah waktunya, bukan karena ikut-ikutan sama teman-teman yang lain gitu. Dia udah nikah, jangan karena itulah gitu. Karena kesiapan orang itu pasti beda-beda, waktunya juga beda-beda. Kalau aku sih lebih ke situ. Terus perempuan, kalau aku ya gitu, perempuan itu pada dasarnya, ini saran yang kedua, perempuan itu yang pada dasarnya itu berada di
bawah laki-laki. Mau suka nggak suka, mau terima nggak terima, maksudnya ya kita emansipasi loh. Iya emansipasi, tapi pada dasarnya wanita itu harus nurut sama laki-laki bagaimanapun juga. Apalagi besok kamu akan jadi seorang istri gitu. Mau nggak mau kamu harus menekan egomu, mau nggak mau kamu harus nurut sama suamimu apapun kondisinya gitu. Jadi jangan mentang-mentang gaji lebih banyak atau jabatan posisi lu atau strata atau lu sarjana atau bukan benar. Atau dari keluarga yang lebih kaya atau bukan tuh itu semua kan luntur ketika kamu sudah menjadi istri dan kamu harus nurut sama suamimu, mau nggak mau, suka nggak suka gitu. Jadi harus menahan ego untuk itu. Terus yang ketiga belajar untuk beradaptasi gitu. Jadi meskipun udah pacaran 8 tahun, mau pacaran 10 tahun, kamu tetap harus beradaptasi dengan lingkungan suamimu, mau nggak mau, suka nggak suka juga gitu. Jadi entah dari keluarganya, entah dari lingkungan teman-temannya, entah dari lingkungan kerja suamimu, entah suamimu yang tiba-tiba punya hobi yang nggak masuk akal juga, ya itu kamu juga contohnya. Ngoleksi jersey, contohnya ya apaan kan? tuh? Ngoleksi jersey, ngoleksi sepatu ya, yang nggak realistis gitu ya. Ya kamu harus beradaptasi dan ngomong baik-baik harus aja mengerti gitu. ya Nat ya. Mengerti gitu. Terus jangan pernah memanfaatkan suami gitu. Maksudnya ya kita tahu suami itu pasti cinta, pasti ada di belakang kita, tapi jangan dimanfaatkan dengan aku kalau kamu gak mau nurutin ini ya udahlah, aku mau pergi aja, aku mau pulang ke rumah orang tua aku mau pulang ke rumah orang tua aku aja. Jangan kayak gitu-gitu. Itu jangan dimanfaatkan posisi-posisi seperti itu. Kasihan suaminya udah cari duit, udah sayang. Sayang. Najong mana? Pokoknya jangan memanfaatkan posisi itu gitu. Sama belajar untuk yang paling penting ada manajemen emosi gitu. Kalau suami dirasa tidak bisa menyelesaikan masalah, kita masih punya Tuhan untuk menyelesaikan masalah. Asik. Bener. Gue suka gaya lo. Terus kalau Sidik apa tadi tips ya? Jadi tipsnya buat gini. teman-teman yang pengen nikah muda itu. Ya, jadi tipsnya ini dari pengalaman gue sendiri ya. Jadi iya benar. Yoga. Yoga belum nikah. Jadi gini, sebelum lo mau nikah itu kan adalah orang bilang adalah ibadah terlama ya kan. Jadi sebelum lo ketemu sama jodoh lo, itu lo sebaiknya memantaskan diri lo dulu. Memantaskan diri di sini adalah bukan lo sebagai suami atau istri, bukan, tapi adalah persiapkan diri bahwa lo besok itu bakalan jadi jenazah gitu. Jadi lo harus mempersiapkan kayak lo perbaikin diri lo dulu gitu, karena kan jodoh adalah cerminan diri lo gitu. Yang mau nggak mau lo pasti bakalan kayak, oh iya nih, kok si bini gue kok jadi kayak begini, kok ternyata dia kayak gue gitu. Meskipun nanti pada suatu waktu kayak yang lu tuh kok kayak lu marah-marah nih sama istri lu tuh nggak pernah dengerin gue ya gini. Nanti suatu saat istri lu bakal bilang, lu juga kalau misalnya gue kasih tahu lu mesti nggak pernah dengerin gue. Nah itu adalah terminan lu gitu. Ya pokoknya jadi persiapkan diri. Terus kalau misalnya mau nikah jangan karena bini gue bilang jangan karena teman-teman lu udah nikah, tetangga lu udah nikah, itu jangan. Tapi karena misalnya lu mau nikah tuh niatkan adalah lu ibadah. Niat karena ibadah. Itu nanti kayak rezeki apa itu pokoknya semua bakalan dilancarin insyaallah kan kayak gitu. Amin. Terus apalagi ya? Apalagi lu malah kemana sih nih? Jangan pergi-pergi. Persiapannya atau tips persiapan. Jadi gini, lu jangan terburu-buru nikah. Lu semua persiapkan dulu, persiapkan diri lu, materi lu, terus ibadah lu gitu kan. Karena lu sebagai imam besok lu akan membimbing istri lu. Yang insya Allah lu nanti bakalan membimbing sampai surga ibaratnya gitu. Nggak tahu nanti siapa yang bakalan nggak tahu siapa yang bakalan dipanggil Tuhan duluan, nggak tahu siapa. Itu jadi kayak bukan dewasa. Jadi teman-teman gue kalau gue lihat dia nikah cuman sembarang nikah doang. Kok kayak ini kan adalah perjalanan hidup ya ibaratnya. Perjalanan hidup yang harus lu tulis ceritanya, cerita tentang lu sama istri lu, cerita tentang lu berdua sama Tuhan lu gitu kan. Itu jadi kayak lu tuh harus bisa menjadi imam
di keluarga lo. Harus jadi pemimpin di keluarga lo. Yang lo harus mencontohkan itu di depan istri lo, dan nanti kalau misalnya lo udah punya anak itu harus lo contohin ke anak-anak lo gitu. Karena sayang kalau misalnya lo udah nikah terus ibadah lo kayak kurang gitu. Sebenarnya kayak yang ya pokoknya ada yang kurang aja gitu sih kalau versi gue ya. Kematangan emosi, apalagi untuk para cowok yang kalian tuh sebenarnya adalah manusia lemah ya kan. Laki-laki itu adalah manusia lemah. Itu lu jangan suka main tangan sama istri lu. Ya, bukan sama istri aja, jangan pokoknya jangan main tangan deh sama pasangan lu, jangan main tangan gitu kan. Karena kalau kayak gitu tuh kasihan sih sebenarnya gitu. Kasihan sama pasangan lo, kasihan sama anak-anak lo, keluarga istri lo gitu. Jadi kayak lo sebisa mungkin ketika lo meledak, mendingan lo diem dulu, atau lo kalau misalnya lo bisa cerita, kalau lo bisa cerita sama istri lo, pasangan lo cerita gitu. Pokoknya semua lebih baik diutarakan deh daripada semua harus ditunjukkan dengan kemarahan, dengan emosi gitu tuh sebenarnya nggak baik. Terus kalau tips-tips dari tadi kan ada persiapan diri ya, semuanya persiapan mental dan lain-lain. Kalau persiapan materi nih kan tentunya juga butuh tips and tricksnya gimana kan udah dilaluin. Ya, finansialnya lah. Kalau untuk nikah, kalau persiapan nikah kan? Tipsnya untuk persiapan nikah yang berkaitan dengan materi. Nah, kalau aku sih ya, aku menyarankan untuk teman-teman yang memang mau persiapan nikah gitu dengan waktu yang cukup gitu. Waktu yang cukup itu menurutku persiapan nikah yang ideal itu sekitar 6 bulan. Itu clear, maksudnya benar-benar 6 bulan itu clear. Jadi karena kita nggak pernah tahu kondisi ekonomi masing-masing keluarga itu seperti apa, gitu kan. Jadi kalau aku menyarankan adalah yang pertama menikahlah sesuai budget gitu. Jangan ngikutin gengsi gitu. Jangan ngikutin gengsi, jangan ngikutin omongan orang. Yang ketika kalian mempersiapkan nikah itu yang patut didengarkan itu hanya omongan orang tua. Karena diniatin aja ketika kalian menikah dan mau mengadakan pesta, itu memang untuk membahagiakan. Yang pertama itu membahagiakan diri kalian sendiri, yang kedua membahagiakan orang tua. Udah selesai. Gitu. Jadi diniatkan untuk itu. Nggak usah, kita benar tadi kata Daniel, kita nggak bisa ngebahagiain semua orang gitu. Kita nggak bisa nurutin semua maunya orang tuh, kita nggak bisa gitu. Makanya diprioritaskan kebahagiaan pesta ini tuh untuk diri kita dan orang tua. Udah selesai. Keluarga, maksudnya keluarga kayak tante, om, itu urusan terakhir. Dan kalaupun sarannya itu masih masuk akal, silakan didengar. Kalau enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kalian masih punya waktu untuk mempersiapkan itu, dicicil aja. Benar, karena ketika kayak misalkan kayak beli seserahan gitu, mungkin bisa dalam sekali waktu itu kalian beli itu bisa langsung bleng gitu. Tapi kan itu berasa banget gitu. Apalagi untuk usia-usia kita kan gitu kan, kita ibaratnya kita yang masih kerja gitu, masih kerja dapat gaji bulanan gitu kan. Mungkin ada yang bisa saving money, ada yang udah ada yang nabung atau udah ada yang persiapan, ya itu mungkin bisa. Tapi kalau untuk teman-teman yang ternyata kayak aku gitu kasusnya, kemarin gak sempat kepikiran buat nikah karena nikah masih umur 27, tapi ternyata Tuhan bilang besok umur 23 kamu nikah. Nah itu tips and triknya sih kalau aku ngakalinnya dicicil aja tiap bulan. Oh bulan ini mau beli ini dulu, mau beli seragam katakanlah gitu. Oh bulan ini mau nyicil souvenir. Oh bulan ini mau nyicil undangan. Oh bulan ini mau ini. Bulan ini mau nyicil ini. Dan dibatasin budgetnya. Iya, dikasih batas budget. Kira-kira sekian. Jadi gak cuma yang cowok aja ngasih budget buat beli seserahan gitu. Kita juga cewek sebenarnya harus sadar diri sih. Cewek harus tahu diri juga. Iya, cewek harus sadar diri. Tapi ya kalau cowoknya mampu ya udah sikat aja ya kan. Kapan lagi bos? Kapan lagi bos gitu kan. Oke. Terus dicicil sih itu tadi. Terus dibudgetin misalkan. Kalau sekarang kan ada yang ngasih seragam buat bridesmaid, ya udah dibudgetin aja per orang berapa, mampunya berapa, ya udah dicari. Kalau misalkan gitu. emang nggak ada uangnya, ya udah nggak usah dipaksain. Ya nggak usah dipaksain. Iya benar. Gitu. Semampunya aja gitu. Terus harus mau ribet dalam artian harus mau cari banyak vendor, banyak pilihan. Jadi bisa bandingin
di vendor survei gitu ya. Survei di vendor A dengan kualitas ini harganya segini, di vendor B dengan kualitas ini harganya segini. Jadi emang ribet, tapi untuk secara materi itu yang dikeluarin juga nggak terlalu banyak gitu. Beda 1 juta 2 juta harus itu bisa pintar kerasa, milih-milih. Pintar milih-milih, pintar nawar juga. Jadi kalau aku sih harus pintar nawar, maksudnya ya udahlah, malu deh dibilang nawar mulu, bodo amat gitu. Tapi karena kalau bisa ya kita nawar, ya tawar aja gitu. Iya. Itu sih. Kalau aku sih lebih ke situ sih. Iya. Yang penting sesuaiin budget aja lah gitu. Jangan berlebihan. Kan ada tuh yang sampai pinjem ke bank atau ke rentenir, pinjem buat ngadain pesta gede-gedean gitu, buat apa gitu. Terus kalau bisa cari sponsor. Oh ada ya sponsor? Oh bisa ya? Cari sponsor tuh sponsor tuh jadi gini, kalau misalkan kayak kan di acara pernikahan tuh pasti kayak ada hiburan atau kayak tukang fotografer lo, itu kalau bisa dia yang lo mau gak nih nyeponsorin gua? Meskipun nggak nyeponsorin gratis tuh paling nggak dikorting, potongan, harga teman lah, harga teman. Harga teman. Nggak harga teman sih, harga khusus. Ya, Terus manfaatin link teman-teman yang ada gitu. Kalau aku benar-benar memanfaatkan link teman-teman itu. Jangan gitu. Malu bertanya lah. Jangan malu tanya gitu. Maksudnya, misalkan Yoga punya catering gitu. Yaudah aku tanya aja ke Yoga. Aku bisa nggak nih dapat harga yang lebih murah dari harga marketingmu gitu. Kalau misalkan lebih murah ya itu berarti itu termasuk rezeki sih kalau aku ya. Benar. Gitu dengan harga segitu dapat kualitas yang tinggi ya itu menurutku. Ya itu termasuk sponsor tuh ya cari-cari kayak gitu gitu. Link-link aja dicoba-coba dulu gitu. Itu sih. Oke, banyak banget ini bahasan kita, mulai dari persiapan mental, persiapan diri, persiapan materi, semuanya dijelasin sama Sidik juga. Setelah nikahnya juga gimana, terus ada konflik. Ada yang belum ditanyain kali. Enggak, sebenarnya gini, tadi ada yang ketinggalan. Persiapan malam pertama. Enggak, untuk tipsnya. Itu rahasia. Gimana? Untuk tipsnya tuh gini. Lo harus berpegang teguh pada prinsip right man in the right time. Maksudnya gimana tuh? Jadi lo nggak usah terburu-buru. Gue harus nikah nih gini-gini. Jadi kalau misalkan emang lo belum nikah atau lo pacaran, lo putus nyambung gitu kan. Itu ditungguin aja waktunya. Lo gak usah keburu-buru, gak usah terlalu mendengarkan omongan orang, sekalipun orang tua lo gitu kan. Karena emang kalau misalkan nanti udah waktunya, lo bakalan ketemu sama satu orang yang bakalan dia itu nge-cover kayak yang tadi kita bilangin, kayak lu bakalan dapat cewek atau pasangan yang nanti dia bakalan memahami sifat lu, memahami kondisi keuangan lu, memahami keluarga lu, kayak gitu. Jadi kayak Tuhan tuh nggak bakalan ngasih orang yang lu mau, tapi orang yang lu butuhin. Oke, emang banyak banget ya nilai yang bisa diambil dari ceritanya Sidik sama Nadia ini. Cuman emang ini kan berdasarkan dari pengalamannya Sidik sama Nadia. Jadi kalau relate sama kondisi teman-teman juga bisa diterapin. Kalau tidak ya ambil aja apa yang baik. Dan mungkin tadi ada yang buruk, ya udah nggak usah diambil. Jadi tinggal teman-teman pilih dan pilah aja apa yang bisa diambil manfaatnya, apa yang enggak. Jadi semuanya itu kembali lagi ke diri teman-teman untuk menentukan kapan, sama siapa, bagaimana, itu kembali lagi ke diri kalian atau diri teman-teman masing-masing. Jadi gimana Nil kesimpulannya Nil? Jadi sebelum kesimpulan nih, sebenarnya cocok banget. Jadi Sidik sama Nadia udah nikah posisinya. Sementara Yoga tahun ini mau nikah. Sementara gue belum mau nikah. Amin. Jadi sama-sama bisa bisa dapat insight lagi tentang pernikahan. Kayak Yoga mungkin bisa lebih dimatengin lagi. Gue juga bisa lebih paham lagi gimana soal pernikahan gitu. Dan ngomong-ngomong ini kayaknya episode terlama deh, udah sejam lebih nih. Kita. Dan kalau kalau dibahas lebih detail nggak ada selesainya emang mungkin selain asik juga emang banyak soal. Tadi dibilang kalau setengah jam tuh nggak cukup, setengah jam nggak cukup. Iya nggak cukup, bener. Kalau yang gue tangkep dari tadi sih. Jadi kalau emang dia jodoh ya pasti segalanya dimudahkan, terus dikasih banyak rezeki juga. Betul, pokoknya segalanya dilancarkan lah. Terus juga nikah muda itu ada plus ada minusnya, jadi harus dipikirin matang-matang sama temen. Selain itu juga dari jangka waktu kayak tadi Sidik dan Nadia, jangka waktunya jangan mepet-mepet, harus dipersiapkan dengan lebih matang dan spare waktunya lebih lama kalau bisa.
Iya. Iya. Benar-benar. Terus Jadi persiapannya tuh kayak lebih mateng gitu, lebih enak. Iya, benar. Gitu. Terus juga yang paling penting nih harus bisa mengontrol ego masing-masing. Kayaknya kalau menurut gue pribadi paling susah itu sih, mengontrol ego masing-masing ketika kita sudah punya pasangan gitu. Dan harus bisa belajar adaptasi sama lingkungan antar keluarga. Di posisi ini aja, maksudnya mereka yang satu suku masih ada kesusahan buat menyesuaikan adaptasi antar keluarga, gimana yang mereka yang beda suku, beda negara, beda benua. Wah, itu nggak tahu deh kayak gimana adaptasinya. Iya sih, benar-benar bakal lebih ribet mungkin ya. Ya pokoknya di sini kita ngobrol-ngobrol sama pasangan yang baru saja menikah, belum ada 1 tahun, di usia 23-24an lah. Jadi mungkin dari setiap pasangan tuh kan problemnya beda-beda. Ya mungkin teman-teman nanti bisa ambil yang positif, kalau yang negatif ya teman-teman gak usah ambil gitu. Jadi intinya setiap orang pasti punya pengalamannya masing-masing lah gitu. Nggak bisa disamain pengalaman satu sama lainnya, dan treat cara mengatasi masalahnya juga mesti beda-beda gitu. Tinggal nanti teman-teman cocoknya tuh kayak gimana sih gitu. Siapa harapannya sih semoga dari obrolan tadi bisa bantu juga buat yang mau nikah sekarang atau dekat-dekat ini, ataupun yang sudah menikah di usia 20-an gitu. Oh ya, terus semoga ini ya Nadia nanti bisa lancar sampai persalinannya. Amin. Thank you Daniel. Oh ya, udah berapa bulan, Nat? Ini menghitung hari. Udah menghitung hari, tinggal menghitung hari. Bentar lagi nih. Bentar lagi. Ya udahlah. Ya, makasih juga buat ini Nadia sama Sidik nih udah menyempatkan waktunya di tengah-tengah weekend siang-siang yang harusnya mungkin bisa buat istirahat, bisa buat tidur. Ini harus ngobrol-ngobrol sama kita. Gak apa-apa. Kita kan sharing. Kita emang lebih sering cerita. Mungkin segitu dulu kali ya. Yoi. Kalau diterusin mesti bakal 7 hari 7 malam gak kelar sih ini. Iya benar. Oke. Sampai segitu dulu episode kali ini. Gue Daniel. Gue Yoga. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.